Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Diberikannya kita taufik dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan waktu-waktu terbaik ini dengan duduk sambil menunggu waktu syuruk, dengan mengkaji apa-apa yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang as-sirah an-nabawiyah, yaitu biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan terbesar kita atau manfaat yang paling besar dari mempelajari sirah nabawiyah adalah berusaha untuk menghadirkan dan meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah sangat penting, hadirin rahimakumullah. Selain dia adalah sebuah kewajiban, kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah SAW, kapankah akan terjadi hari kiamat? Maka ketika ditanya demikian, Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Ma'adatta laha." Apa yang engkau siapkan, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kau tanya tentang hari kiamat, emang sudah siapin apa? Ya. Maka laki-laki ini kemudian menjawab, hubbullah wa rasul. Saya sudah siapkan untuk hari kiamat adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu menjawab kembali, fa innaka ma'aman ahbabta. Wahai fulan, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena engkau cinta kepada Allah, karena engkau cinta kepada Rasulullah SAW, engkau akan bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, ya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik, hadis yang atau perawi dari sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan tidak ada yang lebih menggembirakan kami daripada mendengar hadis ini, yaitu fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat, di akhirat nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka sekarang aku umumkan, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar. Dengan harapan aku akan bisa bersama dengan mereka walaupun amalku tidak sama. Ya. Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Ini adalah sebuah gambaran betapa besarnya ajr atau pahala dari mencintai Rasulullah SAW. Yaitu kita berpeluang untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, kendati amal kita tidak sama dengan Nabi. Jangankan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan amal para sahabat pun nggak mungkin sama. Ya, dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Kalau dari segi jumlah kita melihat ada para sahabat yang berinfak dengan seluruh hartanya, yang ditinggalkan hanya rumah saja. Ya, semuanya diberikan di jalan Allah. Ada yang setengah, ada yang sepertiga. Ya, ada yang banyak lagi.
disebutkan para sahabat berinfak sekian ribu dinar. Bagaimana misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu an itu memberangkatkan pasukan, membiayai keberangkatan pasukan perang Tabuk dengan 1000 ekor unta lengkap dengan seluruh perbekalannya. Ditambah lagi diinfakkan juga 1000 dinar. 1000 dinar itu kali 4,25 gram emas berarti 4 kilogram emas. Dari segi banyaknya nggak mungkin kita samai. Dari segi keikhlasannya pun tidak bisa kita saingi. Ya Pak. Ah ya siapa? Matiin dulu Pak. Enggak. Ya. Dari segi keikhlasannya pun tidak bisa kita saingi. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau, yang artinya, jangan engkau celak sahabat-sahabat. Seandainya kalian, yaitu orang-orang sesudah generasi para sahabat, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyaingi infak para sahabat walaupun hanya 1 genggam. Tidak juga menyaingi mereka ketika mereka berinfak hanya 1/2 genggam kalian emas sebesar gunung Uhud. Apa bedanya? Kok bisa 1/2 atau 1 genggam itu menyaingi infak emas sebesar gunung Uhud? Yang membedakan adalah keikhlasan. Hadirin rahimakumullah. Keikhlasan mereka jauh lebih besar. Jauh lebih besar keimanan mereka dibandingkan dengan kita. Sehingga derajatnya berbeda. Tapi walaupun dari segi jumlah dan juga dari segi kualitas tidak sama, tetapi kita berpeluang ya untuk bisa bersama-sama dengan mereka dengan syarat mencintai mereka, mencintai Rasulullah SAW. Nah, salah satu cara kita untuk menghadirkan kecintaan pada Rasulullah SAW, kecintaan para sahabat adalah mempelajari seri atau tri kehidupan mereka, ya, jalan kehidupan mereka. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kota Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah ini dan menghabiskan sebagian besar waktu dakwahnya di kota ini. Ya, ini adalah lokasi di mana Nabi Muhammad SAW banyak menghabiskan waktu untuk berdakwah. 13 tahun beliau di sini. Ya, sementara di Madinah 10 tahun. Hadirin rahimakumullah, kota Mekah adalah kota yang unik. Disebutkan bahwa kota Mekah adalah kota yang berupa lembah di padang pasir. Yang tidak ada tumbuhan-tumbuhan besar bisa tumbuh di kota tersebut atau di wilayah tersebut. Tapi anehnya kota itu adalah kota yang tidak pernah sepi sejak ribuan tahun dulu sampai sekarang. Ya. Ratusan ribu sampai jutaan orang itu memadati kota Mekah setiap harinya. Ini adalah sebuah keberkahan, sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kota yang begitu ramai itu dahulunya ternyata hanyalah sebuah lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman dan dikelilingi oleh gunung-gunung yang tandus. Kemudian menjadi kota yang sangat penuh berkah. Kita akan ceritakan. Hadirin rahimakumullah. Kota Mekah ini bagi umat Islam memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, karena di kota Mekah itu terdapat sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu Ka'bah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah kepada Allah bagi manusia ialah Baitullah yang berada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Karena ada Ka'bah. Dan Ka'bah ini adalah suatu bangunan yang sangat istimewa, walaupun bangunannya sangat sederhana, tapi siapa yang melihatnya lantas berpisah pasti akan merasa kangen. Ya enggak Pak? Yang pernah umroh ya. Saya pernah sekali umroh Pak. Tetapi kebayang-bayang terus itu ketika pertama kali melihat dan kita menangis di situ dan selalu merindukan kapan lagi bisa. Ya.
Udah 8 tahun yang lalu, tapi kebayang terus seperti itu. Ya. Ini adalah yang pertama, tempat Ka'bah. Nanti kita ceritakan bagaimana Ka'bah itu. Yang kedua, Mekah adalah bagian dari bumi yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Dan juga adalah potongan bumi yang paling baik. Nabi ketika mau hijrah karena terpaksa, karena Quraisy sudah menyiapkan 14 algojonya untuk mengepung dan membunuh Rasulullah SAW, dan beliau tidak mau sebenarnya untuk meninggalkan Mekah. Ya, karena itulah tempat tumpah darah Rasulullah SAW, tanah yang penuh berkah. Ya, tapi karena dipaksa untuk pergi, ya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pergi sampai di perbatasan Mekah. Beliau mengatakan, wahai Mekah, engkau sesungguhnya adalah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Seandainya laula ukhrijtu ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak dipaksa untuk keluar, aku nggak akan keluar. Ya, jadi dia adalah bumi yang paling baik, bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 3, hadirin rahimakumullah, kota Mekah adalah kota suci buat umat Islam. Ya. Dan yang keempat adalah tempat yang memiliki, ya, keutamaan, terutama adalah salat. Salat di Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah lebih utama 100.000 salat di tempat yang lain. Rasulullah SAW bersabda, salatun fil Masjidil Haram afdal min 100.000 salatin fima siwah. Satu salat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 salat di tempat lainnya. 100.000 salat. Ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, itulah beberapa keutamaan kota Mekah, dan sekarang kita memasuki sejarah kota Mekah. Hadirin rahimakumullah, kota Mekah tidak bisa dilepaskan dari dua sosok Nabi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ya. Karena dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibrahim dan Ismail inilah, ya, orang yang pertama kali datang ke kota Mekah. Dan dialah yang kemudian membangun Ka'bah. Ini satu pendapat. Ya, ada yang mengatakan ada penduduk sebelumnya, tetapi tidak jelas riwayat-riwayatnya. Dan yang membangun Ka'bah bukanlah Ibrahim untuk pertama kali, tapi Ibrahim hanya meninggikan saja. Ini riwayat yang lain seperti itu. Tapi memang tidak bisa dilepaskan dari dua sosok Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ya. Diriwayatkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi Allah yang gigih berjuang untuk menyebarkan agama dan menyebarkan tauhid dimanapun dia berada, karena dia memang adalah seorang Nabi yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia pasti akan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir dan besar serta aktif di dakwah pertama kali di kota yang disebut dengan kota Babil, atau ya, orang barat memilangnya adalah Babilonia, Babil. Ya. Di sanalah dia berdakwah kepada kaumnya yang ketika itu penyimpangan terbesarnya adalah penyembahan terhadap berhala. Ya. Sampai-sampai berhala itu begitu banyak, mereka memiliki ruangan-ruangan khusus, tempat-tempat khusus, rumah-rumah khusus untuk penyembahan berhala itu. Sampai kemudian Ibrahim mendakwahkan dan kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Singkat cerita, Ibrahim ditangkap dan kemudian dijatuhi untuk dibakar hidup-hidup. Ya, kita tahu ceritanya. Lantas kemudian api yang akan membakar Ibrahim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dingin, ya, dan Ibrahim bisa selamat. Tapi Ibrahim melihat kota ini sudah tidak kondusif untuk dakwah. Maka dia kemudian beralih ke kota yang selanjutnya yang disebut dengan kota Haran. Jarak antara Haran dengan Babil ini 1000 km. Ya. Nah, 1000 km di sana kaumnya juga melakukan penyimpangan. Ya.
melakukan penyimpangan tapi beda jenisnya. Kalau yang tadi nyembah patung, kalau penduduk kota Haran ini mereka menyembah benda-benda langit. Mereka menyembah bintang, mereka menyembah matahari. Inilah ya yang di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu mengajak dialog penduduk Haran ya ketika melihat matahari begitu terang ya kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Lantas kemudian Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhanku. Gitu. Tetapi kemudian di sore hari matahari itu tenggelam dan yang tenggelam bukan Tuhan. Ya, kemudian ganti dengan bintang-bintang dan yang lainnya, itu bukan Nabi Ibrahim meyakini demikian. Bukan Nabi Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan, bukan. Itu sedang berdialog dengan penduduk Haran, ngajarin kalau benda-benda langit itu punya kelemahan yang banyak. Sehingga tidak layak jadi Tuhan. Ya, itu penduduk Haran. Ya. Nabi Ibrahim juga pernah berdakwah ke negeri Mesir. Selalu keliling-keliling tapi tujuannya sama. Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan tauhid. Mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu hari atau suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu menetap di Syam, di Palestina. Nah disinilah Ibrahim alaihissalam itu menghabiskan waktu yang terbanyak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum memiliki putra. Sampai kemudian akhirnya istri pertamanya yang bernama Sarah menghadiahkan seorang budaknya untuk dimerdekakan dan dinikahi oleh Ibrahim, yaitu yang bernama Hajar. Dan qadarullah ya, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata Hajar memiliki anak lebih dulu. Ya, Hajar memiliki anak lebih dulu. Hal inilah yang menyebabkan Sarah kemudian menjadi cemburu. Ingat ya, Sarah ini adalah wanita salih, wanita yang salihah, ya, wanita yang menemani suaminya di dalam berdakwah, ya, dan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana kedekatannya, ya, dan keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana istimewanya pun seorang Sarah ini istri dari Ibrahim alaihissalam, dia tetaplah seorang wanita yang memiliki karakter pecemburu, ya, dan cemburu itu adalah karakter asli wanita. Sehingga ketika Hajar ini ya memiliki anak yang lebih dulu, yaitu Ismail, ya, Hajar ketika itu mulai mendapatkan ya buah dari kecemburuan Sarah. Ya, sering marah-marah, ya, sering meminta agar Hajar ini diceraikan atau diusir, ya. Hal itu tidak dimasalahkan oleh Ibrahim karena memang karakter dari seorang wanita itu adalah pencemburu. Gak bisa, ya, sesolehah apapun. Hal ini pernah terjadi pada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang, ya, ke rumah Rasulullah SAW bawa makanan. Ketika itu Nabi berada di rumah Aisyah dan sedang di tengah-tengah para sahabat, sedang ngumpul, ya. Datang ya utusan atau pembantu dari istri yang lain bawa makanan. Ditanya dari siapa? Dari Ummu Fulan, ya, dari istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Maka keluar Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan cemburu dan kemudian tangan yang bawa makanan itu ditampar, prak, ya, sampai makanan itu tumpah dan wadah itu pecah. Nabi marah nggak kepada Aisyah? Enggak. Nabi hanya tersenyum dan kemudian itu disaksikan oleh para sahabat. Ya, Rasulullah mengatakan gharrat ummukum. Ya, ibu kalian, karena istri Nabi semuanya adalah ibunda kita, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Gharrat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Ya. Nabi pungutin udah selesai urusannya. Tidak diperpanjang karena memang itu karakter wanita. Maka itu juga yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Sarah. Gitu ya. Tidak diapa-apain. Gitu. Tapi harus nyari solusi. Gimana caranya ini? Ya. Dan ternyata kecemburuan dari Sarah itu menjadi sebab Ibrahim harus membawa Hajar dan Ismail yang ketika itu masih bayi, ya, untuk menyingkir.
Ya, daripada tambah parah, ya udah kita nyingkir saja. Ya, akhirnya singkat cerita, Ibrahim mengajak istrinya Hajar dan bayinya Ismail untuk berjalan ke suatu tempat, ke arah selatan. Ya, karena dia berada di Syam, di Palestina. Ini ke arah selatan, berarti ke arah yang sekarang menuju kota Mekah. Ya, berjalanlah mereka ke tempat yang sangat jauh. Ya, sampai akhirnya ketemu dengan sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya. Ya. Lantas kemudian Ibrahim mengatakan, kalian harus tinggal di tempat ini. Dilihat-lihat sama Hajar, tempat apa ini? Gak ada rumah, gak ada tempat berlindung, gak ada pohon, gak ada air. Ya. Tapi ini adalah perintah dari seorang suami yang sangat mencintai. Suami yang sangat perhatian, penyabar, gak mungkin menyia-nyiakan dia. Ya, tetapi tetap keheranannya ketika itu ditanyakan, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'un. Ya Ibrahim, ya, kenapa engkau meninggalkan kami, ya, di tempat yang lembah ini, di lembah ini yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apanya. Ya. Faqalat lahu dzalika miraran, ditanya terus kepada Ibrahim seperti itu. Tapi Ibrahim tidak menjawab. Ya. Tetapi keyakinannya bahwa suaminya ini adalah seorang suami yang saleh, sangat cinta kepadanya, dan anaknya Ismail ini anak satu-satunya yang sangat diinginkan oleh Ibrahim. Jadi nggak mungkin Ibrahim meninggalkan mereka berdua di situ untuk mencelakakan. Maka kemudian Hajar mengatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Ya, maka Ibrahim mengatakan, ya, Allah yang menyuruh kami, Allah yang memerintahkan saya. Ya. Maka seorang wanita yang salihah, yang tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, dia katakan, kalau Allah yang memerintahkanmu melakukan ini, pasti Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Ya, maka ditinggalkan Ibrahim. Ya. Sampai kemudian hadirin rahimahumullah, Ibrahim terus berjalan membelakangi mereka, meninggalkan mereka dengan gak tega sebenarnya. Tapi itu perintah Allah. Sampai kemudian Ibrahim di tempat yang gak mungkin bagi Hajar dan Ismail melihat dia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb ij'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Doa yang lain, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus, yang tidak memiliki pohon-pohonan, di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung mencintai mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, semoga mereka bisa bersyukur. Ya, terus doa, ya, mendoakan untuk keturunannya, ya, supaya benar, supaya tetap bertauhid, tetap sholat, ya, tetap mereka ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah teladan buat kita. Ya, agar di samping kita mendoakan diri kita agar selamat, masuk surga, dijauhkan dari neraka, jangan lupa untuk mendoakan keturunan kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, dan doanya makbul. Doa orang tua makbul untuk anak-anaknya dan untuk keturunannya. Ya. Setelah itu Ibrahim kembali ke Palestina.
tinggallah seorang ibu dengan bayinya, Hajar dan Ismail, di tempat yang sangat tandus. Gak ada tanaman, gak ada air, dan bawa bekal. Tapi namanya bekal, dimakan, diminum, ya habis juga. Ketika tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum, air susunya sudah mulai mengering. Mulailah bayi Ismail ini kemudian menangis karena sudah nggak ada, ya. Dia ingin menyusu tapi nggak ada airnya, ya. Sehingga hal ini naluri seorang ibu pasti ingin mencari makanan atau minuman yang dia bisa makan dan minum untuk menyusui anak. Tapi nggak ada. Nah, akhirnya dia berusaha mencari-cari. Dia lari atau berkeliling-keliling. Dilihat ada bukit yang tertinggi. Dia lari ke sana. Inilah yang disebut dengan Bukit Sofa. Ya, dari Bukit Sofa dia lihat-lihat ada nggak sumber air? Nggak ada. Akhirnya dia turun lagi kepada bukit yang selanjutnya yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan Bukit Marwah. Ya, bolak-balik nggak ketemu. Ya, nanti bolak-baliknya Hajar dari Bukit Sofa dan Marwah ini menjadi dasar dari sebuah rukun dalam peribadatan haji dan umrah yang disebut dengan sa'i. Ya, lari-lari kecil. Nah, ketika di dalam keputusasaan dan bayinya terus menangis, di balik sebuah lembah dia mendengar ada suara. Ya, didekat-deketin, suara apa? Ya, suara apa itu? Dideketin, ya benar ada suara. Ya, suara itu mengatakan, coba kalau engkau melihat, ya, di balik itu ada malaikat, ada suatu makhluk yang bisa mengajarimu untuk mengambil air. Ya, maka Hajar kemudian berkeliling dan ternyata di situ terlihat ada malaikat Jibril. Tidak diceritakan apakah malaikat Jibril ini berwujud aslinya atau dia menampakkan diri sebagai seorang laki-laki seperti halnya pernah mendatangi Nabi dalam dua wujud itu, wujud asli dan wujud seorang laki-laki. Ya, di situ terlihat bahwa Jibril alaihissalam itu sedang menginjak-injak kakinya ke bumi dan kemudian mengucurlah air. Ya, setelah mengucur air, ya, dan air itu banyak, bukan hanya mengucur, muncrat, ya, Jibril pergi, gitu ya. Lantas kemudian Hajar segera ngambil air, dia bawa itunya apa tekonya atau dia bawa tempat airnya, dia segera diisi. Ya, lantas kemudian dibendung itu air itu, ya. Dan kemudian Jibril mengatakan kau tak perlu membendung karena air ini tidak akan pernah kering selamanya. Ya, tapi Hajar tetap membendungnya. Ya, disebutkan seandainya Hajar tidak membangun atau tidak membendung air itu, mungkin air itu akan menjadi sebuah sungai yang sangat deras. Gitu ya, tapi dibendung oleh Hajar. Alhamdulillah bisa minum, ya, bisa minum dan kemudian bisa menyusui anaknya. Gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, akhirnya Hajar dan Ismail tinggal di tempat itu yang ada airnya. Dan hanya berdua, gak ada yang lainnya. Gitu. Sampai suatu hari mereka kedatangan tamu yang tak disangka-sangka. Tamu itu berjumlah banyak. 100-an orang lebih dan membawa senjata lengkap. Ngapain mereka ini? Siapa mereka ini? Ternyata mereka adalah sebuah kabilah dari Yaman, yaitu bernama Bani Jurhum. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dikarenakan negeri mereka sedang diuji dengan banjir yang besar, yaitu jebolnya bendungan di Yaman yang paling besar, namanya Bendungan Ma'rib. Sehingga kemudian penduduknya mengungsi ke berbagai tempat, diantaranya Bani Jurhum ini. Nah, Bani Jurhum yang sedang dalam keadaan safar, mereka sedang mencari sumber air. Dan naluri petualangan mereka mengatakan tidak, kalau kita nyari sumber air lihat di langit. Kalau ada burung-burung yang berkeliling-keliling di bawahnya pasti ada air. Dan benar di atas sumur Zam-Zam itu, ya. Jadi Zam-Zam itu berasal dari hentakan, ya, kaki dari Hajar ketika membendung, ya, sumur itu. Dia bendungnya pakai kaki dan pakai tangan. Sambil mengatakan zam, 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 gitu ya. Maka disebut dengan sumur Zam-Zam.
Gitu. Nah, ketika dia sedang berada di sana, ya, melihat burung-burung itu lantas mendatangi. Ternyata yang menunggu adalah seorang ibu tua, seorang ibu dan seorang anaknya. Ya. Dan sumber air di tengah-tengah padang pasir ini lebih berharga daripada emas dan unta. Kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, tetapi yang datang kepada mereka adalah seorang atau sebuah kabilah yang penuh adab. Hatinya lembut, orangnya baik. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ahlul Yaman, penduduk Yaman itu adalah Arabul Quluban, orang yang hatinya lembut. Seandainya mereka mau, itu bisa menyingkirkan Hajar dan Ismail, nggak ada masalah. Hanya satu dan anaknya, kecil. Ya, sementara mereka 100 orang dengan tentaranya. Ibu, boleh kami minta izin? Ada apa? Kami ingin tinggal bersama kalian untuk memanfaatkan sumber air. Nanti kita bisa barter, kami bisa memanfaatkan sumur ini dan kami bisa memberikan kepada Anda makanan. Tawaran yang menarik. Boleh. Ya, kalau itu yang kalian mau, tapi dengan syarat sumur ini nggak boleh kalian miliki. Ini milik aku dan anakku Ismail. Setuju. Ya. Akhirnya tinggallah Bani Jurhum dengan Hajar dan Ismail di tempat itu. Dan Hajar dan Ismail yang tadinya mereka ini berbahasa dengan bahasa Babylon, ya, bahasanya adalah bahasa mungkin seperti bahasa Ibrani, gitu ya. Bersekutu atau bersama-sama dengan Bani Jurhum yang merupakan orang Arab asli, Al-Aribah, Arab asli. Bahasanya bahasa yang sangat fasih. Ya, maka tumbuhlah Ismail ini dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab asli yang dia pelajari dari paman-paman mereka dari Bani Jurhum. Bahkan Ismail ini menyerap bahasa Arab lebih baik daripada keturunan-keturunan Bani Jurhum. Ya. Akhirnya kemudian Ismail bisa berbahasa Arab dengan sangat fasih. Ya. Bahkan kemudian kota itu semakin lama, semakin ramai. Ya, tempat itu bukan kota, ya, belum jadi kota. Gitu ya. Jadi semakin hari semakin ramai, masuk kabilah-kabilah yang lainnya. Ya. Dan Ismail yang sudah dewasa kemudian menikah dengan seorang dari kabilah tersebut. Tidak disebutkan, tapi bukan kabilah Bani Jurhum. Ismail Ibrahim yang berada di Syam itu kadang-kadang nengok, Pak. Ya, itu jaraknya lumayan jauh, Pak, dari Syam ke Mekah itu. Ya, jaraknya lebih dari 1000 km. Ya. Satu riwayat mengatakan bahwa Ibrahim ketika menjenguk Ismail itu menggunakan kendaraan buruk. Buruk adalah kendaraan yang digunakan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj yang sangat cepat dengan kecepatan cahaya, satu langkahnya sejauh mata memandang. Jadi walaupun di Palestina mau ke Mekah kalau naik buruk mungkin ya sangat ekspres sekali, cepat. Ya, terkadang menengok Ibrahim, menengok Ismail. Pada suatu hari dia menengok Ismail, tapi Ismail sedang tidak di rumah. Yang ada istrinya. Ditanya bagaimana kehidupan kalian? Ya, dia nggak tahu bahwa itu adalah Ibrahim. Gitu. Kehidupan kami ini susah, makan aja sulit. Suami saya sudah kerja keras tapi nggak dapat duit, nggak dapat harta. Ya, kami untuk makan aja sulit. Oh, gitu. Ya. Nanti bilang ada seorang datang ke sini. Bilang kepada Ismail supaya mengganti kusen pintunya. Ya, nanti saya sampaikan. Ya. Nah, kemudian datang Ismail dan ayahnya sudah pergi. Ya, tadi ada tamu. Ya, tamu apa? Dia cuma ngasih wasiat, ngasih pesan. Apa katanya? Ya, supaya engkau Ismail mengganti kusen pintumu. Kusen pintu. Saya paham. Gini istriku. Itu adalah bapakku Ibrahim datang ke sini. Dan dia memerintahkanku untuk menceraikan kamu. Kembalilah kamu ke orang tuamu. Gitu. Ya. Nah, akhirnya cerai. Ya. Dan kemudian Ismail menikah lagi. Kali ini dengan seorang wanita dari Bani Jurhum. Tadi bukan Bani Jurhum. Ya. Nah, dari Bani Jurhum ini, nah inilah keberkahan muncul.
Ya, dikatakan bahwa Ibrahim datang lagi dan lagi nggak ada Ismailnya. Ditanya, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian, yaitu Ismail dengan Anda? Ya, maka wanita Bani Jurhum mengatakan, alhamdulillah, kami rumah tangga kami dipenuhi dengan keberkahan, tidak ada kesulitan sama sekali. Ibrahim mengatakan, oh ya, kalau gitu, tolong sampaikan kepada Ismail untuk mempertahankan kusen pintu rumahnya. Ya, tahu Ismail supaya istri yang ini dipertahankan. Ya. Dan alhamdulillah dari istri yang dari Bani Jurhum ini, Ismail mendapatkan 12 anak. 12 anak, dan kemudian 12 anak ini kemudian menyebar ke berbagai daerah. Ada yang balik ke Yaman, ada yang ke Bahrain, dan sebagian ada yang tetap tinggal di Mekah. Terutama seorang anak yang bernama Nabi ini tetap tinggal di kota Mekah. Dan Ismail hidup di kota Mekah itu selama 130 tahun. Insya Allah ya Pak, usia zaman dulu itu panjang-panjang ya, 130 tahun. Ya. Di kita 60-70 tahun ya, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya, umur umatku antara 60 sampai 70, wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan sedikit sekali di antara mereka yang bisa melampauinya. Ya. Jadi kalau sudah 60, ini adalah saatnya memanen bonus. Ya, 70 bonus untuk mendaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disyukuri, ditingkatkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, 130 tahun Nabi Ismail tinggal di kota Mekah, dan semuanya dia dakwahkan tauhid, sehingga penduduk Mekah agamanya satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Ya. Dan demikian juga keturunan-keturunan Ismail semuanya berada di atas agama tauhid, agama Islam yang murni. Tidak ada yang menyembah berhala. Ya. Sampai kemudian terjadi peralihan kekuasaan. Bani Jurhum yang berkuasa, ya, itu kemudian mulai melakukan penyimpangan. Mereka, oknum-oknumnya sudah ada yang berani mencuri di depan Ka'bah. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya berhala Isaf dan Na'ilah. Di zaman Nabi ada berhala Isaf dan Na'ilah. Ya, konon Isaf dan Na'ilah ini adalah dua sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan di sekitar Baitul Haram, ya, yang di sekitar Masjidil Haram, ya, dan kemudian diabadikan menjadi nama dua berhala. Nah, enggak tahu benar apa enggak riwayat itu, tapi itu menunjukkan keadaan Bani Jurhum yang melakukan penyimpangan. Karena penyimpangan inilah menyebabkan mereka lemah, dan akhirnya mereka dikalahkan oleh suatu kabilah namanya kabilah Huza'ah yang masih juga merupakan anak keturunan Ismail. Jadi itu sudah ratusan tahun, Pak. Bani Jurhum saja itu berkuasa sekitar 600 tahun. Mereka dikalahkan oleh Bani Huza'ah, sehingga akhirnya yang menjadi penguasa kota Mekah itu Bani Huza'ah. Agamanya apa? Agamanya tetap tauhid. Sampai kemudian ada satu tokoh mereka namanya Amru bin Luhai Al-Huzai. Amru bin Luhai ini adalah pemimpin Bani Huza'ah yang peduli terhadap agama, peduli terhadap akhlak. Tapi dia sering keliling dunia, ya, termasuk ke Syam, dan dia ternyata digelincirkan oleh setan. Dia datang kepada penduduk Syam, dilihat penduduk Syam yang merupakan jajahan Romawi, mereka menyembah Allah melalui patung-patung. Kan Romawi banyak patung, Pak. Ya, diimpor itu patung, diekspor itu patung ke Syam. Jadi di Syam itu seperti miniatur Romawi, replika Romawi kan. Nyembah di sana, nyembah patung, di sini nyembah patung di Syam. Di sana bikin kolosium, di sini juga di Syam ada kolosium, dan sampai sekarang itu masih ada tuh. Di Syam, ya, di Suriah itu, ya, bangunan-bangunan mirip Romawi tetap ada, ya, di beberapa kota. Dan dia datang ke sana, dia tanya, Tuhan ini adalah negeri yang sangat-sangat lebih maju daripada kami.
bangunannya, arsitekturnya, gitu ya. Ya. Nah, kami lihat Anda ini nyembah patung. Orang mengatakan kami tidak nyembah patung. Loh, kok nggak nyembah patung? Kami menyembah Allah, tapi melalui patung-patung itu. Kenapa harus lewat patung? Karena kami ini adalah orang-orang yang rusak. Jadi nggak layak minta langsung sama Allah. Jadi ini patung ini adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Mereka orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Jadi kami minta kepada Allah melalui patung-patung itu. Karena kami rusak, kami jelek. Wih, bagus juga itu. Tuhan, Anda lebih maju daripada kami. Bolehkah saya minta satu? Ya, untuk saya bawa ke kota saya, mungkin kota saya akan ngikuti. Oh, boleh, kalau satu mah ambil aja. Akhirnya dibawa itu, ya, satu berhala, namanya berhala Hubal. Ya, dari Syam dibawa ke kota Mekah. Langsung orang-orang Mekah datang, apa ini wahai pemimpin kami? Ya, dijawab, ini adalah berhala. Untuk apa? Untuk kita nyembah Allah. Ya, akhirnya ketika itu Amr bin Luhai memerintahkan orang-orang untuk menyembah Allah melalui berhala Hubal ini. Tadinya satu. Nah, berikutnya dia dimimpikan oleh setan untuk menggali berhala-berhala Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, berhala-berhala kaum Nabi Nuh, Suwa, Yaguts, Nasr, Wad dan yang lain-lainnya itu ternyata pernah terpendam dan diberitahu oleh setan tempatnya di mana. Digali, dapat itu, ya, dibawa lagi ke kota Mekah sehingga tambah banyak. Karena Mekah itu menjadi trendsetter, ya, jadi panutan kota-kota yang sekitarnya, ya, sehingga ketika melihat penduduk Mekah nyembah berhala, maka penduduk Taif, Madinah dan yang lain-lainnya itu juga ngikut. Bawa berhala ke kampungnya, direplika, diduplikasi, gitu ya, sehingga berhala itu menyebar di tengah-tengah bangsa Arab. Pembawanya adalah suku Huza'ah, yaitu pemimpinnya Amr bin Lu'ay al-Huza'i. Ya. Nah, ini suku Huza'ah. Nah, kemudian hadirin rahimahumullah, ini suku Huza'ah. Nah, kemudian suku Huza'ah ini juga diusir. Kalah mereka jadi penguasa Mekah oleh kakek Rasulullah SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab mengatakan kota ini ada Ka'bah. Ka'bah ini adalah warisan dari ayahanda kita Ibrahim dan Ismail. Dan kota itu sekarang dikuasai oleh suku yang bukan merupakan keturunan Ismail. Sekarang kita harus rebut kota itu. Maka dia berkonsolidasi dengan anak-anak Ismail yang lain, keturunan Ismail yang lain. Gimana caranya mengusir Huza'ah? Akhirnya dapat caranya, dikawini dulu itu putri mahkota dari suku Bani Huza'ah. Sehingga punya kedudukan di tengah-tengah Bani Huza'ah. Setelah punya kekuatan, lantas Qusay bin Kilab mengalahkan Bani Huza'ah. Ya, akhirnya terusirlah dia keluar kota Mekah. Ya, dan sekarang berarti Qusay bin Kilab yang kemudian mempopulerkan bahwa mereka ini adalah keturunan Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy itu adalah termasuk di antara anak-anak atau cucu-cucu Nabi Ismail yang bernama Nadhr atau nama aslinya Fihrin. Fihrin ini punya julukan Quraisy dan mereka yaitu Qusay bin Kilab dan juga keturunan Ismail yang lainnya menasabkan diri mereka kepada Fihrin yang memiliki gelar Quraisy. Maka sejak saat itu orang-orang itu yaitu Qusay bin Kilab dan kawan-kawannya itu menamakan diri mereka sebagai Bani Quraisy. Bani Quraisy. Nah, setelah berhasil mengusir Huza'ah, maka Qusay kemudian menepati janjinya untuk mengatur Baitullah, memakmurkan Baitullah Ka'bah. Dia bagi-bagi pengaturan urusan di Mekah itu dengan kerabat-kerabatnya, dengan anak-anaknya. Ya, zaman dulu berarti itu, mungkin sekitar 2000 tahun yang lalu. Sudah ada pengaturan bagaimana mengatur kota Mekah sehingga Qusay bin Kilab, dan Qusay bin Kilab ini adalah kakek Rasulullah SAW, adalah orang yang mendirikan kota Mekah. Dia bagi tugas di Mekah itu menjadi 4. Yang pertama hijabah. Hijabah itu artinya adalah pengurusan Ka'bah.
dijaga Ka'bah itu. Kalau misalkan ada kerusakan diperbaiki, ya. Kalau kena banjir, ya, itu juga diperbaiki. Itu namanya hijabah, tugas hijabah. Yang kedua, tugas namanya siqayah, yaitu memberi minum buat jamaah haji dan umrah yang datang. Yang ketiga, rifadah, memberi jamuan makan. Ya, jadi kalau kita sekarang kalau datang ke Masjidil Haram, ya, datang ke Ka'bah, itu nggak akan kesulitan minum dan makan, selalu ada. Ya, dan itu sejak ribuan tahun yang lalu dilakukan oleh keturunan dari Qusay bin Kilab, siqayah. Ya, yang keempat adalah liwa, yaitu bendera, yaitu pembawa bendera. Maksudnya adalah bagian untuk urusan luar negeri dan urusan perang. Ya, ini Qusay bin Kilab. Ya. Untuk melancarkan urusan itu perlu sekretariat. Maka mereka membangun Darun Nadwah. Qusay bin Kilab membangun, ya, yang namanya disebut dengan tadi Darun Nadwah. Ya, sederhana tapi untuk mengurus Baitullah. Kelak diselewengkan oleh orang Quraisy. Darun Nadwah ini menjadi tempat makar untuk merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal itu dibuat oleh kakek Rasulullah untuk memakmurkan Ka'bah. Ya, tapi kemudian oleh mereka dibuat untuk merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, hadirin rahimahumullah, akhirnya terjadilah kepengurusan Ka'bah, dan sejak saat itu Ka'bah selalu, ya, diurus oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tadi oleh Qusay bin Kilab. Nah, karena Nabi Muhammad SAW nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya, kemudian bin Hashim, setelah itu bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, dan seterusnya. Jadi bin Qusay itu kakek kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hadirin rahimahullah, itu sejarah kota Mekah secara singkat. Ya, bagaimana mereka ataupun tempat itu kemudian tidak pernah sepi. Ya. Ya, dikarenakan ini adalah termasuk diantaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Dikatakan setelah Nabi Ibrahim itu bisa membangun Ka'bah kembali, ya, bisa membangun Ka'bah kembali, dia naik ke tempat yang paling tinggi, yaitu Bukit Sofa, dan dikatakan, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian ke Baitullah. Maka sejak saat itu siapa saja orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan, kerinduan untuk bisa berhaji. Kenapa? Karena secara fitrah jiwa mereka itu sudah dipanggil. Secara fitrah jiwa mereka sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang sudah orang yang beriman tapi merasa tidak terpanggil, tidak punya keinginan, berarti ada sesuatu, ada hijab, ya, ada penghalang antara dirinya dengan panggilan itu, harus dikoreksi. Ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, itulah sejarah kota Mekah. Ya, tambahan sekali lagi, ya. Mekah itu berasal dari kata yang artinya adalah baka ya buku. Baka ya buku yang artinya adalah menekan. Ya, atau juga berasal dari kata imtaka yang artinya adalah berdesakan. Imtaka, berdesakan, demikianlah memang keadaan kota Mekah yang biasanya kalau lagi musim haji itu akan berdesak-desakan orang untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara baka ya buku yang artinya adalah menekan, karena Mekah ini memang menekan orang-orang yang berbuat maksiat, menekan, ya, orang-orang yang ingin merusak akhlaknya, ya. Jadi tidak berlaku di Mekah, gitu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sudah bel, ya, berarti bentar lagi akan memasuki waktu syuruk, ya. Kita cukupkan sampai di sini sejarah kota Mekah. Mudah-mudahan memberikan wasiat atau wawasan kepada kita tentang begitu berharganya tempat ini dan harus kita jaga, harus kita makmurkan, ya. Jangan sampai kota ini,
ya, dinistakan, apalagi sampai direbut. Ya, saya masih ingat ada pernyataan dari seorang perdana menteri Israel, ya, bahwa mereka tidak hanya puas setelah mencaplok Palestina, target mereka selanjutnya adalah Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, karena mereka merasa kalau Palestina itu adalah bagian tanah mereka yang mereka anggap dicaplok oleh umat Islam, mereka meyakini Madinah juga adalah tanah mereka. Karena mereka tinggal ratusan tahun di sana, lantas karena pengkhianatan mereka sendiri, mereka terusir oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka ingin, ya, hal itu dikembalikan kepada mereka. Ya, jadi tugas bagi umat Islam ini adalah fardu kifayah untuk mempertahankan Masjidil Haram, ya, dan juga Masjid Nabawi dari ancaman dari musuh-musuh, termasuk dari Yahudi. Ya, demikian hadirin rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan, yaitu sejarah kota Mekah. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.